Oke, selamat sore semuanya. Kita akan mulai review saham yang IPO yang kedua kali. Ini udah part 2-nya ya. Oke, kita akan review secara mendalam. Ini saham tiga yang akan saya bahas. Oke, yang pertama kita mulai dari siapa di balik Archie itu sendiri. Itu kita tahu bahwa Archie itu didirikan oleh Peter Sonda, ya, merupakan direktur utama dari Rajawali Corporation atau grup Rajawali. Salah satu perusahaannya yaitu BWPT ya, BWPT yang bergerak dalam bidang kelapa sawit. Nah, selanjutnya gimana nih kira-kira untuk kedepannya ya, kedepannya Archie ini apakah akan worth it atau enggak? Nah, kita lihat dari BWPT ya, pergerakan BWPT ini sekarang di harga 107. Kita tahu bahwa saham yang bergerak di sektor sawit bukan hanya BWPT aja, masih banyak lagi. Nah, kita lihat pergerakannya mulai dari IPO ya. Mulai dari IPO, sebentar. Oke. Nah, IPO dia dibuka di harga 500 ya, dan opening juga 530 dan pernah menyentuh level tertinggi di 1650. Jadi ini saham Archie ini akan diangkat harganya minimal 3 kali ya, minimal 3 kali dari harga IPO-nya. Jadi kalau harga IPO-nya 750, berarti dia akan menyentuh harga 22.000 ya, 22.000, 750 belum ya, 2.200, sorry, 2.200 bukan 22.000, 2.200 ya. Dari mana kita bisa memprediksinya? Oke, kita close dulu ya yang untuk BPT. Nah, untuk sejarahnya sudah, sejarahnya ya untuk Peter Sonda sendiri. Oke, kita lihat pertama prospektusnya. Nah, di sini juga nggak main-main Bapak Ibu. Yang pertama yang ditunjuk sebagai broker penjamin emisi ada 5 nih, 5 securities yang ternama, dan pastinya skema atau skenario-nya gimana? Apakah langsung dibanting? Ya justru mungkin tidak. Kenapa? Karena yang pasti dirugikan di sini ya ini penjamin emisi tadi. Ya, kita tahu bahwa ada salah satu IPO yang gagal ya, yaitu Garuda Indonesia. Ya, Garuda Indonesia itu membuat penjamin emisinya rugi. Nah, sekarang ini penjamin emisi ini mau rugi nggak yang 5 orang ini? Yang 5 instansi ini? Tentu saja tidak. Ya, kita tahu bahwa yang mau dilepas itu 20% dan akan mengambil dana sekitar 2 sampai 7 triliun. Nah, pasti bukan angka yang sedikit. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa waktu lalu ada Widodo Makmur itu sukses ya IPO-nya. Sukses IPO-nya dan tidak dibanting harganya. Jadi yang dapat IPO nggak rugi deh. Nah, historinya sama seperti MDKA. MDKA dulu IPO-nya 2000 dan dia menyentuh angka 10.000 baru stock split. Nah, ini gimana nih untuk Archie, worth it nggak? Worth it. Dengan cadangan emasnya katanya 3,9 juta ons dan prediksi cadangan dari 4 tambangnya itu sekitar 12 juta. Wow, ini yang belum dikeruk ya. Makanya dia utang, ya. Kalau nggak salah beban utangnya sudah 40%, dan pasti beban utangnya itu ada di antara salah satu penjamin emisi ini. Karena pasti penjamin emisi itu pengen utangnya itu dibayarkan ya, dibayar, atau bank itu pengen utang Archie itu dibayar. Kita nggak tahu yang mana ini yang utang sama Archie. Nah, kemudian Archie sudah tadi prospektusnya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan dari labanya ya, pertumbuhan labanya sehat atau tidak? Pertumbuhan labanya kita nggak boleh dibaca detail, boleh ya untuk prospektusnya. Kita lihat pertumbuhan labanya
Di sini ya. Bentar. Ya, ini harganya 750 IPO. Kita lihat pertumbuhan labanya. Ini untuk keuangannya memang masih 60% cash. Oke. Ini direksinya ya. Direksinya, susunan organisasi. Yang mau kita lihat di sini prospektus yang lembar pertama. Pertumbuhan labanya saya lihat 2 digit tadi ya. Nah, ini dia. Labanya tumbuh. 'Laporan keuangannya dicampur jadi kurang bagus ya. Nah, ini pertumbuhan labanya tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat labanya untuk tahun 2018 memang masih kecil ya. Masih kecil. Nah, 2019 dan 2020 sudah mulai tumbuh 2 digit. Yang minimal ya di atas bunga kredit ya, bunga kredit itu kan 12%. Nah, itu dia untuk prospektusnya. Nah, kalau mau kita lihat kembali di sini untuk aset lancarnya, ini ada peningkatan ya, peningkatan yang sangat signifikan dari 2018. Dan gimana Om untuk utangnya? Utangnya kita lihat utang totalnya ya. Utangnya udah angka 500 dengan tadi kita dapat berapa sih? 40 ya, berarti cash sama utangnya 40 banding 500 atau ibaratnya 1:10 ya. 1:10 cash dan utang. Apakah masih sehat secara syariah? Kalau ini masuk indeks syariah tentu saja tidak. Tapi kalau pasar reguler tentu masih worth it ya. Oke, nah itu untuk artis sendiri untuk utangnya. Dan utang ini terjadi pembengkakan kenapa? Karena di sini tadi ya, tidak ada jelasannya, mungkin nanti di bawah lebih jelas. Nah, membedah laporan keuangan ini kita harus minimal baca sampai lembar terakhir. Oke, kemungkinan besar ya beban operasional karena di sini kita tahu PT Arci itu tidak ada kontrak dengan perusahaan lain. Jadi anak perusahaannya yang mengerjakan, beda dengan MBKA. MBKA kita tahu bahwa bekerja sama dengan PSAB ya, PSAB dalam research atau penelitian tambang baru. Nah, kalau di sini artis sendiri yang mengembangkan, jadi beda ya. Nah, itu dia untuk fundamentalnya. Fundamentalnya di sini berarti apakah masih murah di harga 750. Nah, kita ambil perbandingannya ke saham yang murni apa ya? Murni dari emas. Kalau Antam kan udah campur. Nah, kita ambil yang emas misalnya MBKA dan SKMI ya. SKMI coba kita lihat saham SKMI berapa sekarang? $320 ya, kalau kita lihat dari kapitalisasinya berarti ini masih murah ya, masih kalau perbandingannya ke SKMI malah lebih murah. Nah, kemudian kita tutup dulu BPT ya. BPT yang pasti Bandar ya, Bandar pasti nggak mau rugi dalam menjual saham ini, apalagi Bandarnya ada 5 ini penjamin emisinya. Jadi lihat aja nanti pas hari pertama broker summary-nya apakah kelima orang ini akan keluar. Coba.
Nah, dan kita tahu bahwa yang dilepas itu hanya sedikit, hanya 20% ya dari total saham yang beredar. Ini kita close dulu. Ini kita close. Oke, kita close dulu sejarah-sejarahnya. Nah, kalau untuk apanya lebih bagus lihat YouTube-nya Archie ya, untuk lebih jelas gimana prosedur dari sebelum masuk bursa, kan bisa beli sahamnya terlebih dahulu, yang pasti lebih murah lah. Kalau misalnya teman-teman punya dana banyak ya, bisa private placement atau HDMT namanya. Oke, nah itu dia. Coba kita korek lebih dalam lagi. Kita korek lebih dalam lagi. Oke, nah pada tahun 2000 ini kan 2010 harga sahamnya itu di 100. Kan baru buka nih. Bisa kita lihat apakah saham Archie bagus. Laba brutonya, laba bruto, laba berjalan. Oke, bisa kita lihat di sini laba berjalannya tumbuh ya di 2010. Pajaknya terus di sini ada laba per sahamnya. Laba per sahamnya untuk 2019 ke 2020 ada peningkatan. Oke. Coba kita lihat apakah dia punya anak usaha. Oke, coba kita lihat dari prospektus singkatnya. Berarti total keuangannya untuk artis sendiri di tahun 2020 segini ya, 94 sekian. Nah, ini dalam USD rupanya Bapak Ibu, bukan dalam rupiah. Nah, oke. Kita sudah mulai dapat di sini Archie itu bekerjasama dengan perusahaan apa aja. Pertama PT Elang Mulia, ya. Kemudian PT Jasa Tambang Perkasa, kemudian PT Karya Kreasi, oke, dan lain-lain. Kemudian di sini ya kualitasnya ya, oke, belum kelihatan. Dan di sini juga perusahaannya rupanya ada apa ya? Ada perak juga. Jadi dia memproduksi perak juga. Oke, coba kita lihat ROE-nya. Utangnya sudah ini tadi ROE-nya udah 66, utangnya udah 66%. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau dia indeksnya syariah pasti nggak bisa. Untuk ROE-nya tinggi ya, 2 digit. Ini tadi saya bilang. Jadi imbal hasilnya itu 2 digit nih. Jadi sangat worth it ya. Kalau nggak 2 digit ya kita ngapain beli dia. Nah, kalau mau diinvest apakah bagusnya sekarang? Ya bagus. Ya, kita tahu bahwa skema dari saham-saham grup Raja Wali pasti dalam 1 tahun harganya bisa 3 kali dari harga IPO-nya. Setelah itu ya dibanting ya. Dibanting dulu. Sama seperti MDKA. MDKA juga nggak langsung ke 10.000. Dan dia setelah stock split hancur harganya ke 1.600 untuk MDKA sendiri. Perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui. Terus di sini nih. Nah, ini tadi 2020 kenapa Om dia IPO? Ya kalau dia keuangannya sehat ngapain IPO? Nah, di sini dia pendapatan dia dari kontrak dengan pelanggan tentu berkurang. Kenapa? Ya dia punya emas tapi pelanggan yang mau beli nggak ada.
dengan harga yang dia tentukan. Kita tahu bahwa sekarang harga emas itu udah di atas 900 sekian ya per gramnya. Nah, dia punya 3,9 juta ons. Coba lihat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Di sini pada tahun 2018 terjadi penurunan ya. Berarti pelanggannya nggak beli emas dari dia lagi. Bisa aja dari MDKA atau Antam. Nah, di sini dia berkurang ya. Jadi 2,50. Nah, ini yang menurut saya alasan dia kenapa IPO. Ya, kalau dia masih bisa bayar utang atau beban operasional, ya dia ngapain IPO? Tiru aja Aqua. Aqua itu bahkan pernah IPO dan membeli semua sahamnya kembali untuk private company. Nah, karena dia memang udah mentok, pasarnya juga berkurang, makanya dia IPO supaya dia nggak jual harga emasnya dengan harga miring, pasti merugikan perusahaan. Nah, itu ya. Kalau untuk PBV-nya dilampirkan nggak ya? Belum ya. PBV-nya belum dilampirkan. Oke, nah itu dia. Jadi analisa fundamentalnya sangat bagus, ya. Fundamentalnya sangat bagus dan strategi nanti IPO-nya juga menurut saya ini nggak akan langsung dibanting ya. Yakinlah yang mendapat perdana, apalagi yang dapat di atas 100 lot atau 1000 lot, pasti cuan dari saham ini. Itu dia analisa kedua kita untuk saham Archie. Jadi sangat worth it banget Bapak Ibu. Kalau punya sekuritas yang di bawah tadi boleh di call biar dapat sahamnya. Oke, itu saja analisa Archie kedua pada hari ini. Selamat sore.